Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas simulasi KSN Matematika SMP MTS tingkat Kabupaten tahun 2020 part 5 atau soal nomor 21 sampai 25. Soal nomor 21. Soal teori bilangan. Banyaknya bilangan bulat positif n sehingga n pangkat 4 min 4n pangkat 3 plus 22n kuadrat min 36n plus 18 merupakan bilangan kuadrat sempurna adalah. Yang pertama, kita misalkan persamaan itu dengan m kuadrat, yaitu bilangan kuadrat. Jadi ini harus kita faktorkan dulu. Kita akan peroleh n kuadrat min 2n plus 9. Ini nanti diperoleh n pangkat 4 min 4n pangkat 3 plus 22n kuadrat min 36n plus 81. Padahal yang di sini cuma ada 18, berarti dikurangi dengan 63, hasilnya adalah m kuadrat. Ini bilangan kuadrat. Kita bisa pakai a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kalikan a min b. Berarti ini n kuadrat min 2n plus 9 plus m kalikan dengan n kuadrat min 2n plus 9 min m, hasilnya adalah 0. Berarti m ini bilangan bulat positif. Ingat bahwasanya n kuadrat min 2n plus 1 itu sama dengan n min 1 kuadrat. Berarti ini nilai terkecil dari ini adalah 0. Berarti ini 8 plus. Berarti pasti tidak mungkin merupakan bilangan negatif. Sekarang kita buat, kalau ini kita jumlahkan, nanti kita akan peroleh 2 kalikan bla 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 bla, nanti diperoleh bilangan faktornya yang dijumlahkan. Jadi ini tidak mungkin genap dengan ganjil ataupun ganjil dengan genap. Yang mungkin adalah ketika genap dengan genap atau ganjil dengan ganjil. Karena ini tadi ini 63, berarti ini n kuadrat min 2n plus 9 plus m, ini sama dengan 63, dan yang satunya n kuadrat min 2n min plus 9 min m adalah 1. Nanti kita peroleh ketika kita jumlahkan, nanti 2n kuadrat min 4n plus 18 sama dengan 64. 64 kita geser kiri, jadi 18 kurangi 64 adalah min 46. Jadi bagi 2 jadi n kuadrat min 2n min 23 sama dengan 0. Jelas ini ketika difaktorkan, persamaan kuadrat itu tidak memiliki faktor bilangan bulat positif. Jadi untuk kasus yang pertama ini tidak ada yang memenuhi. Ini tidak memenuhi. Kemudian yang kedua adalah ketika n kuadrat min 2n plus 9 plus m itu bernilai 21 dan n kuadrat min 2n plus 9 min m itu bernilai 3. Kalau kita jumlahkan, nanti kita akan peroleh n kuadrat min 2n 18 sama dengan 24. 24 pindah kiri menjadi min 18 min 6 berarti min 3 sama dengan 0. Ini ketika kita faktorkan menjadi n min 3 kalikan dengan n plus 1 sama dengan 0. Berarti yang memenuhi adalah ketika n-nya sama dengan 3. Kalau n-nya sama dengan negatif 1 tidak boleh karena syaratnya tadi bilangan bulat positif n. Baru ketemu 1. Dan kasus terakhir adalah ketika n kuadrat min 2n plus 9 ini sama dengan 9, ini plus m tadi, maaf. Dan n kuadrat min 2n plus 9 min m hasilnya adalah 7. Ketika kita jumlahkan nanti adalah n kuadrat min 2n plus 1 sama dengan 0. Atau ini adalah n min 1 dikuadratkan sama dengan 0. Jadi n-nya 1. Nah, berarti
banyaknya bilangan bulat positif n yang memenuhi adalah 2, yaitu 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 22. Diketahui A itu himpunan yang berisi 1, 2, 3 sampai 1000 dan P himpunan yang berisi A dan B dengan P merupakan himpunan bagian dari A. Ini A, maaf, bukan B. Ini A. Jika A kali B habis dibagi 6, maka banyaknya himpunan P yang dapat dibentuk adalah, kita buat dulu banyaknya himpunan dari A yang merupakan kelipatan dari 6. Itu kita akan dapatkan 166. Berikutnya yang kelipatan 2 tapi bukan kelipatan 6. Itu ada 334. 500 dikurangi 166. Kemudian yang kelipatan 3 tapi bukan kelipatan 6. 333 kurangi 166 berarti 167. Agar bilangan yang terbentuk ketika dikalikan merupakan kelipatan dari 6, maka yang pertama bilangan itu diambil dari ini, kelipatan 6 semua, berarti 166 kombinasi 2. Ditambah ketika yang pertama kelipatan 166 dan yang kedua bukan, selain dari sini, berarti 1000 kurangi 166. Dan yang ketiga adalah masing-masing dari sini dan sini, berarti 334 kalikan dengan 167. Ini ketika kita hitung nanti jumlahnya adalah 207.917. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 23. Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat positif M, N yang memenuhi 1 faktorial plus 2 faktorial plus 3 faktorial sampai N faktorial itu sama dengan M kuadrat. Ini tadi ada bilangan bulat positifnya kurang sedikit. Kita hitung dulu. Kasus yang pertama N kurang dari 5. Berarti ketika N-nya 1 diperoleh M-nya juga 1, memenuhi. Ketika N-nya 2 tidak memenuhi. Karena 1 tambah 2, 3. Ketika N-nya sama dengan 3, 1 tambah 2 tambah 3 faktorial, berarti 9. M-nya nanti ketemu 3. Dan ketika N-nya sama dengan 4, itu adalah 9 dan 24, 33. Tidak memenuhi. Perhatikan, ketika sudah mulai N lebih dari sama dengan 5, itu nanti yang diperoleh 1 faktorial plus 2 faktorial plus 3 faktorial sampai N. Ini sampai 4 tadi 33, berarti sampai sini adalah 3 modulo 5. Padahal bilangan kuadrat itu yang mungkin adalah ketika dibagi dengan 5, sisanya adalah 1 modulo 5 atau 4 modulo 5. Misalkan 1, 2. Kalau 3 kan nanti 9, 4 juga. Kalau 4, 16. Nah, balik lagi. Jadi ini. Sedangkan ini 3 modulo 5 berarti tidak ada. Berarti yang memenuhi adalah hanya ada 2. Ya ini 1, 1 dan 3, 3. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 24. Banyaknya bilangan asli A, B, C, D, E di mana A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C adalah, yang pertama kita perlu mencari banyaknya pasangan D dan E yang mungkin. Jelas banyaknya pasangan D dan E yang mungkin adalah pasangan D dan E adalah bebas karena 10 berarti 10 kali 10 karena tidak ada batasan syarat apapun, berarti 100 pasangan D dan E. Sekarang yang pertama ketika A-nya sama dengan B sama dengan C, A sama dengan B sama dengan C, berarti ini ada
ada 9 karena 1 sampai 9. Yang berikutnya adalah ketika A kurang dari B tapi B sama dengan C. Ini berarti memilih 9 kombinasi 2. 9 kombinasi 2, 9 kali 8 dibagi 2, 36. Berikutnya ketika A sama dengan B, tapi B kurang dari C. Sama seperti yang atas tadi, 9 kombinasi 2, 36 juga. Dan yang terakhir ketika A kurang dari B, kurang dari C. Yaitu 9 kombinasi 3. Diperoleh 84. Ini kita jumlahkan untuk menentukan ini. 84 tambah 36 adalah 120, tambah 36, 156. Ya, 156 ditambah dengan 9 adalah 165. 165 kalikan 100 jadi 16.500. 16.500. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal terakhir yaitu soal nomor 25. 3 buah bendera hijau, 4 bendera merah, dan 5 bendera biru diletakkan secara berdampingan pada suatu baris secara acak. Peluang tidak ada bendera warna biru yang bersebelahan. Pertama, kita perlu mencari NS. Benderanya berarti ada 12. 12 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial kalikan 5 faktorial. Diperoleh 27.720 yang pertama. Sekarang kita cari NA-nya. Tidak ada bendera warna biru yang bersebelahan. Ini bendera biru. Bendera biru. Nah, ini harus ada pembatasnya. Ini misalkan ini X1, X2, X3, X4. Ini adalah lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1. Berarti X1 plus X2 plus X3 plus X4. Nah, bendera yang tersisa masih 9 karena masih dikurangi 2 berarti sama dengan 7 ya. Jadi bendera yang tersisa ini, oh maaf tadi birunya ternyata ada 5. Birunya ada 5. Berarti X4, X5, X6. Berarti ini X1 2 3 4 tambah X5 tambah X6 ini sama dengan, ini lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1. Benderanya masih ada 3 dan 4, 7 dikurangi ini 1, 2, 3, 4 berarti 3. Ini syaratnya sudah lebih dari 0 semua. X1 sampai X6 lebih dari sama dengan 0. Banyaknya penyusunan ini saja itu adalah cara ini. Variabelnya ada 6, 6 tambah 3, 9, dikurangi 1, berarti 8 kombinasi ini. 8 kombinasi 3 diperoleh 56. Itu baru penyusunan penempatan tempatnya saja. Ada berapa bendera di sini, di sini. Berikutnya adalah penempatan benderanya. Nah, berarti 7 faktorial per 3 faktorial kalikan 4 faktorial. Hasilnya 35. Berarti NA-nya adalah 35 kalikan dengan 56. Diperoleh 1960. Berarti PA 1960 dibagi dengan 27.720. Diperoleh 7/99. Jadi nomor 25 soal kombinatorika ini diperoleh 7/99. Jadi jawabannya adalah C. Demikian pembahasan simulasi KSN Matematika SMP MTS tingkat kabupaten tahun 2020. Soal nomor 21 sampai 25. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.